Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi. Yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia. Untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga, tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah
tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Katakan haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sama-sama kita katakan, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Saudara-saudara katakan, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Kau bawa kami terbang tinggi Tuhan, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kami mau terbang tinggi bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Biar kami mau terbang jauh melihat seluruh dunia bahwa keajaiban Tuhan terjadi. Biar bagai Raja Wali kami terbang bersama Engkau Tuhan. Yeay. Woo. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai
sukacita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. 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 Kami mau menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan semua bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Biar Engkau yang melingkupi kami Tuhan. Dengan kuasa-Mu Tuhan. Dengan kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami Tuhan. Hinarala bata kata syanana yarala baba 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 baba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Dengan segala kerendahan hati Tuhan, hari ini kami mau datang di hadapan-Mu Bapa. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar rencana Tuhan yang terus terjadi buat hidup kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan saat kami berserah, Tuhan lakukan mujizat saat itu Tuhan. Kita tasyara la bayara la baba 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 baba. Syara la bayara la basyara yara la basyara yara la bayara la bayara la basyara yara la bayara la basyara yara la baba baba. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari bersama-sama kita katakan lagu ini dari awal. Katakan dengan sayap-Mu, biar Kau naungi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta,
bersama Bapa Kau Raja, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau ada. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, lebih lagi katakan, di saat badai menerpa kami Tuhan, kami mau tetap tenang bersama-Mu Bapa. Di saat badai Tuhan, badai datang dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhan yang ambil alih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang berperkara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di saat badai bergelora, ku akan terbang. Bapa Kau Raja, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau aku. Ku tenang sebab Kau kami tenang Tuhan. Kau
hadirat-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu pada hari ini yang menjamah setiap kami Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan dapat mengubahkan kami Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama saudara terkasih kita katakan amin. Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan minggu ini di mana kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan dalam kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, bahkan kami bersyukur dalam kasih anugerah Tuhan untuk kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Walaupun kami ada dalam kondisi secara online, tetapi kami tetap percaya kuasa-Mu, kasih-Mu, bahkan hadirat-Mu dinyatakan dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun saat kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing ataupun di tempat yang lainnya. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini biarlah kiranya Tuhan berbicara buat masing-masing kami, bahkan terlebih di kesempatan tahun integritas ini, kami mengerti betul apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami yang ada. Bahkan ketika firman-Mu dibentangkan, disampaikan, kuasa-Mu turut dinyatakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang terikat Tuhan lepaskan. Hamba-Mu yang terbatas ini ya Bapa, urapilah, berkatilah. Kami siap di dalam pengurapan Roh Kudus untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pertama saya mengucapkan terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Christian Tamtama yang sudah boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan dan juga kepada seluruh jemaat daripada GBI PTC yang ada. Kiranya dalam keadaan kita yang seperti ini pun tidak mengurangi sukacita kita untuk kita boleh menerima apa yang menjadi kasih Tuhan, lawatan Tuhan, serta berkat Tuhan melalui ibadah kita. Baik secara online yang kita laksanakan sampai sejauh ini, tetapi saya percaya kasih dan kuasa Tuhan, bahkan lawatan Tuhan pun dapat dinyatakan dimanapun kita ada. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu dalam anugerah Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan, di mana kita ada di kesempatan tahun integritas ya. Bagi setiap Bapak Ibu Saudara tentunya sudah banyak hal yang disampaikan berkaitan dengan integritas itu sendiri. Nah dalam kesempatan minggu ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat apa yang menjadi bagian dalam integritas itu yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita melalui tokoh firman Allah. Nah dalam kesempatan ini saya melihat kepada tokoh Yusuf ya. Mari kita membacanya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37 mulai dari ayat yang pertama. Dengan judul peringkopnya adalah Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilfa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami?
Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Haleluya. Dari ayat bacaan firman Tuhan ini kita akhirnya bisa mengerti dalam keberadaan Yusuf. Di mana di masa itu Yusuf boleh mengalami yang saya katakan sebagai proses dalam kehidupannya. Ya, di usianya yang masih muda dikatakan ia berumur 17 tahun. Di mana kakak-kakaknya dikatakan atau saudara-saudaranya melakukan hal-hal yang jahat. Sehingga hal itu disampaikanlah kepada ayahnya. Dan kita tahu juga apa yang terjadi dalam kehidupan daripada Yusuf. Dalam cerita sepenuhnya kita tahu Yusuf akhirnya dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur. Dan dia akhirnya pun dijual, tadinya mau dibunuh tetapi dia dijual kepada saudagar-saudagar yang lewat pada saat itu. Selanjutnya ia dijual sebagai budak dan selanjutnya juga akhirnya ia pun dipenjara ya karena tuduhan daripada istri Potifar. Lalu juga kita tahu akhirnya bagaimana Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri. Nah, saya percaya setiap kita semua pasti sudah mengerti ataupun juga sudah pernah mendengar cerita tentang Yusuf ini. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini, apa kaitannya dengan keberadaan kita di tahun integritas ini? Apa yang harus kita aplikasikan melalui kehidupan Yusuf yang ada? Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat apa yang menjadi cerita tentang Yusuf ini, sesuatu yang luar biasa yang bisa kita pelajari di dalamnya. Ya, kalau kita mengerti tentang integritas itu sendiri, saya coba melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih integritas itu? Integritas itu adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Nah, ini adalah makna daripada kata integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang, untuk apa kita harus memiliki hidup yang berintegritas? Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dalam ayat bacaan pada kesempatan ini bicara tentang seorang tokoh yang berintegritas yaitu Yusuf. Tidak pernah ada di dalam catatan Alkitab yang kita baca bagaimana Yusuf itu memiliki sikap dan perilaku yang tidak bersesuaian dengan firman Allah. Berarti di sini kita bisa melihat bahwa bicara tentang integritas itu sebenarnya adalah sebuah penyampaian firman Allah, sebuah khotbah, sebuah kehidupan yang dilihat oleh banyak orang. Ya, jadi integritas itu tujuannya adalah untuk menyampaikan tentang berita kabar baik itu sendiri. Sehingga Rasul Paulus di bagian lain berkata bahwa tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah suratan-suratan Kristus yang terbuka. Jadi kalau kita bicara tentang integritas itu bukan hanya bicara sesuatu kata yang di dalamnya adalah sesuatu yang sulit untuk kita cerna. No, tetapi adalah bicara tentang sesuatu kehidupan yang kita jalani, sesuatu kehidupan yang kita lakukan seturut dengan firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa di tahun ini Gembala Senior boleh menyatakan bahwa ini adalah tahun integritas. Supaya setiap Bapak Ibu Saudara yang ada, khususnya jemaat-jemaat GBI, PTC yang ada, biarlah kita juga mengerti apa itu yang dimaksud dengan integritas. Saya katakan bahwa itu adalah bicara tentang kehidupan keseharian kita yang utuh, kehidupan keseharian kita yang penuh, kehidupan keseharian kita yang di dalamnya mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Ini yang pertama. Kenapa kita perlu untuk mengerti tentang integritas itu sendiri? Yang selanjutnya saya pelajari bahwa integritas itu adalah sesuatu di mana di dalam kehidupan kita mampu untuk dipimpin oleh firman Allah untuk menjadi seorang pemimpin. Artinya begini, sama seperti Yusuf. Yusuf adalah orang yang mampu untuk dipimpin sehingga dia menjadi pemimpin. Dengan kata lain, kalau kita mau menjadi sukses di dalam kehidupan kita,
kalau kita mau untuk menjadi berhasil dalam kehidupan kita, baik di dalam usaha, baik di dalam dagang maupun di dalam kepemimpinan lainnya, maka kita harus memiliki integritas. Integritas itu artinya juga adalah siap untuk dipimpin, untuk menjadi pemimpin. Ini perlu untuk kita pahami. Sebagaimana Yusuf adalah orang yang siap dipimpin oleh Tuhan. Bahkan di dalam apa yang menjadi keadaan-keadaan hidupnya. Dan akhirnya dia menjadi pemimpin sebagai orang kedua di tanah Mesir. Bagaimana mungkin orang buangan tetapi justru menjadi pemimpin di dalamnya. Sama kalau kita mau bicara tentang keadaan kita. Hidup kita ini adalah sebuah perjalanan di dunia. Tetapi Tuhan mau dalam hidup kita juga menjadi seorang yang memimpin. Dengan kata lain bahwa kita harus menjadi orang yang menghasilkan karya di tengah rumah tangga kita. Bagaimana kita memimpin sebagai seorang suami ke dalam kehidupan rumah tangga untuk istri dan juga anak-anak yang ada. Di dalam usaha kita, di dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam dagang kita. Bagaimana Tuhan mau supaya kita itu pun menjadi pemimpin. Dengan kata lain kalau kita memimpin artinya bahwa kita menjadi berkat buat banyak orang lain. Inilah hal yang perlu untuk kita pahami berkaitan dengan hal tersebut. Nah selanjutnya kalau kenapa kita harus memiliki integritas, artinya bahwa bicara tentang integritas itu sendiri adalah bicara tentang bagaimana seseorang yang dapat dipercaya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu apa yang menjadi kehidupan daripada Yusuf. Yusuf adalah orang yang akhirnya menjadi orang yang dapat dipercaya. Di dalam segala bentuk bagian dalam hidupnya. Di penjara dia dipercaya menjadi kepala penjara, bayangkan. Di rumah Potifar dia dipercaya untuk mengepalai apa yang menjadi urusan-urusan keluarga daripada Potifar. Bahkan di dalam kepemerintahan dipercaya untuk menjadi seorang Perdana Menteri, ya kan? Nah ini adalah hal yang luar biasa. Kenapa Yusuf bisa seperti itu? Karena dia memiliki integritas. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, janganlah kita menjadi orang-orang yang kalau kita melihat dalam kehidupan keseharian ya, kita tidak usah bicara tentang orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi justru banyak kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus yang di dalam kehidupan kita seringkali tidak menjadi berkat. Ada aja sesuatu yang membuat kita menjadi iri. Kembali kita baca dalam ayat bacaan ini ya. Apa yang dikatakan di situ yang terjadi kepada anak-anaknya Yakub dikatakan di situ ya. Coba kita lihat di sini pada ayat yang Kejadian 37 pada ayat yang ke-2 ya. Coba kita lihat di sini apa yang dikatakan di situ, bagaimana Yusuf menyampaikan hal-hal yang menjadi kejahatan saudara-saudaranya ya. Nah, lalu dikatakan apa di situ? Bahwa setelah dilihat saudara-saudaranya pada ayat yang keempat dikatakan apa? Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya maka ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya. Maka perlu digarisbawahi, bencilah mereka itu. Oke. Nah, selanjutnya jadi tingkat kebencian itu semakin bertambah saudara. Kita lihat di dalam ayat yang kelima. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi. Bayangkan ya, itu makin bertambah ya. Lalu selanjutnya bukan hanya sampai di situ. Ayat yang ke-8. Lalu saudara-saudaranya berkatalah kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Nah ini bahayanya. Kalau kita hidup tidak memiliki integritas dalam kehidupan kita, yaitu kejujuran, keterbukaan, ya, bahkan juga ketaatan di dalamnya, kita akan timbul yang namanya kebencian. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, hati-hati. Kebencian itu akan semakin meningkat dari benci, makin bertambah benci. Dan itulah yang membuat banyak akhirnya anak-anak Tuhan tidak memiliki sikap hidup yang berkenan kepada Allah. Yusuf tidaklah demikian. Itu sebabnya dalam kesempatan di mana kita boleh ada ibadah secara online ini, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki integritas. Kalau tadi saya katakan bahwa kenapa kita harus hidup memiliki integritas? Karena kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka. Biarlah kita boleh menjadi teladan, biarlah kita boleh menjadi role model buat setiap orang-orang yang menyaksikan kehidupan kita.
mulai dari keluarga rumah tangga, mulai di dalam kehidupan di mana kita bekerja, mulai di dalam lingkungan di mana kita ada. Kita menjadi teladan, kita menjadi panutan di dalamnya. Karena kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Itulah yang menjadi keuntungan seorang yang memiliki integritas. Itulah yang menjadi dampak seseorang yang memiliki integritas. Yang berikutnya jelas bahwa saya katakan bahwa orang yang memiliki integritas itulah orang yang akan dipercaya untuk memimpin. Ya, karena itu yang menjadi kebenarannya. Yusuf memiliki hal yang demikian dan juga kita tahu bahwa dia adalah orang yang dapat dipercaya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk kita bisa memiliki integritas itu sendiri? Yang pertama, kita harus memiliki sifat yang namanya loyalitas, ya. Loyalitas itu adalah bicara tentang kepatuhan dan kesetiaan. Bagaimana kepatuhan kita kepada Tuhan. Di saat-saat pandemi COVID-19 seperti ini yang sudah kita jalani setahun lebih di dalam kehidupan kita. Ya, bukan hanya kita, tetapi secara global, secara dunia. Bagaimana loyalitas kita kepada Tuhan. Bagaimana kepatuhan kita, bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah masih di rumah di mana kita ada sama, bukan hanya sampai seperti minggu-minggu di mana kita boleh beribadah. Setiap harinya apakah kita masih suka untuk membaca Alkitab? Apakah masih suka dalam kehidupan kita untuk membangun mesbah keluarga? Apakah masih dalam kepatuhan dan kesetiaan kita untuk datang berdoa kepada Tuhan? Di dalam setiap tantangan pergumulan yang kita hadapi di dalamnya. Ini yang saya mau katakan. Orang kalau ingin memiliki integritas dalam kehidupannya, dia harus memulai dengan kepatuhan dalam hidupnya. Dia mulai harus memiliki kesetiaan dalam kehidupannya. Tidak mungkin seseorang dikatakan memiliki integritas kalau dia tidak menjadi orang yang memiliki loyalitas ataupun kepatuhan dan juga apa yang disebut sebagai kesetiaan. Mulailah ada banyak rumah tangga yang akhirnya tidak memiliki integritas. Kenapa? Suami sudah tidak setia kepada istrinya. Istri pun demikian sebaliknya. Ini adalah hal yang harus diperhatikan di tengah-tengah kehidupan kita di akhir zaman. Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Bagaimana kita bisa lebih lagi di dalam kita boleh melayani Tuhan. Melalui apapun yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kehidupan. Dimanapun Tuhan tempatkan Bapak Ibu Saudara yang ada. Itu sebabnya bagaimana caranya untuk kita memiliki integritas. Buat saya tanamkan dalam hati kita bahwa saya tetap hidup harus patuh. Sebagaimana kepatuhan kita kepada pemerintah, di mana disarankan untuk adanya protokol kesehatan. Ayo kita patuh melakukannya, karena orang-orang yang memiliki integritas dia akan patuh melakukan apa yang diminta, apa yang diperintahkan kepadanya. Dan dia tetap akan menjadi orang yang setia. Sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GBI PTC ini. Mari kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang patuh. Mari kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Apa yang dibutuhkan gereja, apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayo kita ikutin apa yang diminta oleh gereja dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya. Ayo patuhi, ayo ikuti ya. Jangan sampai akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak memiliki integritas, orang-orang yang liar, saya mau katakan demikian. Haleluya. Ya, jadi ini adalah hal yang pertama, bagaimana kita bisa memiliki hidup yang berintegritas. Milikilah loyalitas, milikilah kepatuhan, milikilah kesetiaan. Yang kedua selanjutnya, saya pelajari bahwa orang-orang yang berintegritas adalah orang-orang yang memiliki rasa tanggung jawab, atau lebih tepatnya memiliki tanggung jawab dalam kehidupannya. Ini yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah keadaan yang kita alami. Betul kalau Bapak Ibu Saudara boleh berkata, Pak Pendeta saya punya masalah ini, saya punya masalah itu, rumah tangga saya begini, kesehatan saya begini, masalah ekonomi saya begini, keuangan saya begini. Betul, tetapi jangan abaikan tanggung jawab kita. Walaupun itu sesuatu yang tidak mudah untuk kita lakukan. Tetapi orang-orang yang berintegritas adalah orang-orang yang tahu bagaimana bertanggung jawab buat hidupnya. Bagaimana ia tetap menjadi suami yang mengasihi istri. Bagaimana dia tetap menjadi istri yang mengasihi suaminya. Bahkan di dalam kehidupan orang-orang yang berintegritas adalah orang-orang yang mampu menjadi terang di tengah-tengah kegelapan yang ada. Karena apa? Karena integritas dirinya. Yaitu apa? Dia bertanggung jawab.
Segala sesuatu yang dia hadapi, segala sesuatu yang menjadi tantangan dalam kehidupannya, dia tidak akan pernah mundur, dia tidak akan pernah takut. Kenapa? Karena ada tanggung jawab yang terus dilakukan dalam kehidupannya. Begitupun juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Mari kita miliki integritas, artinya bertanggung jawablah engkau sebagai garam di tengah dunia ini. Bertanggung jawablah engkau sebagai terang di tengah-tengah dunia ini. Dengan kata lain, hal-hal apapun yang kita lakukan, ingatlah akan Tuhan, fokuslah akan Tuhan. Karena ini yang seringkali menjadi persoalannya. Ada banyak anak-anak Tuhan yang senang bicara tentang masa lalu, yang senang bicara tentang apa yang terjadi di dalam kehidupannya di masa lalu. Sehingga dia abaikan, dia lupakan tanggung jawabnya di masa sekarang. Dulu kan saya sudah pernah tolong dia, dulu kan saya sudah buat ini, dulu kan saya sudah begitu. Itu dulu. Pertanyaannya sekarang, dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, masihkah tanggung jawab itu kita laksanakan dengan sungguh? Masihkah hal-hal berkaitan dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengusaha, sebagai apapun di dalam takut akan Tuhan. Masihkah hal itu kita lakukan sebagaimana kita bertanggung jawab kepada Tuhan di dalamnya? Haleluya. Amin. Jangan sampai kita akhirnya hanya mengingat-ingat masa lalu, kita hanya mengingat-ingat masa sebelum pandemi saya begini, saya begitu dan sebagainya. Sudahlah, kita ada di masa di mana keadaannya tidak bisa lagi kepada masa yang lalu. Ayo, tetap bertanggung jawab dengan imanmu, tetap bertanggung jawab dengan masa depan hidupmu, tetap bertanggung jawab dengan masa depan keluargamu. Dan tanggung jawab buat masa depan, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi saat ini untuk mempersiapkan generasi berikutnya di dalam tantangan-tantangan hebat dalam kehidupan mereka yang ada. Dengan cara bagaimana? Jadilah orang tua yang baik, ajarkanlah ajaran-ajaran firman Tuhan secara sungguh. Janganlah kita abaikan tanggung jawab kita dengan berkata, ya kan saya harus cari uang Pak Pendeta, sehingga akhirnya kita abaikan kasih kita, perhatian kita, baik kepada istri maupun kepada anak-anak kita, sehingga akhirnya apa yang terjadi, kekecewaan timbul, dan akhirnya timbullah satu pemberontakan di masa yang akan datang. Itu yang Alkitab banyak ajarkan di dalamnya. Bagaimana hal-hal tersebut, dan kita tahu bagaimana seorang Yakub, dia memiliki anak-anak yang ada, tetapi anak-anaknya hampir-hampir tidak terdidik yang lainnya. Hanya Yusuf dikatakan di dalam ayat bacaan kita ini yang selalu dengar-dengaran, yang selalu patuh, dan dia bertanggung jawab ketika dia disuruh mengantarkan makanan buat kakak-kakaknya. Dia lakukan tuh. Dia kerjakan tuh, bahkan ketika kakak-kakaknya tidak ada di tempat biasanya, dia bertanya, di mana ya kakak-kakak saya? Oh, ditunjukkanlah ke tempat oleh seseorang yang ditemui oleh Yusuf di tengah perjalanan. Dan dia tetap mengantar itu, dia tidak bilang kepada papanya dengan berkata, "Pa, aku tidak menemukan saudara-saudaraku, karena biasanya dia ada di tempat ini, tetapi saya tidak menemukan di tempat biasanya. Saya kan tidak tahu kemana saya harus pergi, saya kan tidak tahu bagaimana saya harus mengantar." Bisa saja Yusuf berkata seperti itu sebagai alasan dari melepaskan tanggung jawab yang ada. Dan hal ini pun juga sering kali terjadi. Kita sering berkata, ya Pak Pendeta tahulah keadaan kami, Pak Pendeta tahulah situasi kami, sehingga tanggung jawab kita sebagai orang percaya sering kali kita abaikan oleh karena alasan-alasan tersebut. Orang yang berintegritas dia tidak akan memberi alasan, tetapi dia akan bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya yang harus dia kerjakan. Haleluya. Dan akhirnya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana caranya untuk kita bisa memiliki integritas dalam kehidupan kita? Jelaslah bahwa di sini yang harus kita miliki, selain tadi saya katakan bahwa kita harus memiliki loyalitas, kepatuhan dan kesetiaan, tetapi juga kita harus memiliki tanggung jawab yang akhirnya kita juga harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Ya, jadi orang yang jujur, jadi orang yang setia. Ini penting. Seorang yang memiliki integritas adalah orang yang memiliki kejujuran, yang memiliki sesuatu yang dapat dipercaya. Alkitab berkata begini, barang siapa dapat kupercaya dengan perkara yang kecil, maka ia akan kupercaya dengan perkara yang besar. Jangan bermimpi untuk sesuatu yang besar kalau engkau tidak dapat dipercaya dengan hal yang kecil. Hal yang kecil banyak yang bisa kita lakukan. Mulailah dari hal tersebut. Jangan kita berambisi untuk sesuatu yang besar, tetapi yang kecil kita abaikan. Karena ini adalah merupakan satu bentuk daripada bagian integritas.
bahwa seseorang yang ingin mencapai sesuatu yang baik, sebagaimana yang dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa itu adalah bicara tentang sesuatu yang mencapai dalam kepenuhan sepenuhnya. Ini tidak mungkin kalau kita tidak mulai dengan yang kecil. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mulai dengan hal-hal yang kecil. Apa yang ada yang kau jumpai di dalam kesempatan hidupmu. Misalnya ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu kita tahu itu tidak pada tempatnya. Lakukan sesuatu itu, letakkan sesuatu itu, buang sesuatu itu pada tempatnya. Misalnya sampah dan sebagainya. Ini hal-hal kecil yang boleh saya sampaikan. Tetapi itu adalah sesuatu bagian daripada integritas. Oleh karena itu dalam kesempatan ini bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang ada, mari kita mulai belajar. Kalau kita mau dipercaya oleh Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita mulai belajar jujur dan terbuka. Jangan sampai kita menyembunyikan apa yang menjadi dosa-dosa kita. Ada banyak orang berpikir bahwa dia bisa menyembunyikan dosanya di hadapan Tuhan. Sehingga Alkitab mencatat bahwa Tuhan mau engkau selalu ada di hadapanku, itu firman Allah kepada Abraham. Dengan kata lain kalau bicara tentang ada di hadapanku, itu artinya kita terbuka di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita mencoba untuk memalingkan wajah kita dari Tuhan. Jangan coba kita berpikir kita bisa menyembunyikan diri kita dari Tuhan. Itu tidak akan pernah bisa terjadi. Karena Tuhan melihat segala sesuatunya. Namun justru itu yang kita lakukan. Kita membohongi Tuhan. Kita mencoba menyembunyikan dosa-dosa kita yang ada. Saya mau katakan Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, terbukalah kepada Tuhan dalam situasi kondisi yang apa yang kau alami hari-hari ini. Bahkan dalam keadaan apa yang menjadi kejatuhanmu oleh karena dosa yang ada. Inilah saatnya engkau berbalik dan bertobat kembali kepada Tuhan. Sehingga engkau akan dijadikan Tuhan menjadi manusia yang memiliki integritas dalam kehidupanmu. Dengan berlaku jujur, dengan berlaku terbuka kepada Tuhan. Amin. Ayo sekarang tidak ada salahnya kalau memang ada sesuatu yang salah yang kau lakukan kepada istrimu sebagai suami. Minta maaf, terbuka. Kalau ada sesuatu yang salah kau lakukan kepada suamimu, minta maaf dan terbuka. Karena itu akan membentuk integritas dalam kehidupanmu yang ada. Dengan kata lain bahwa inilah yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Milikilah hidup yang berintegritas. Kenapa harus berintegritas? Karena dengan integritas itu kita akan melihat hal-hal dahsyat, hal luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita yang ada. Dan bagaimana caranya kita untuk memiliki integritas? Jelaslah, milikilah kepatuhan, milikilah kesetiaan, milikilah loyalitas dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita untuk bisa memiliki integritas? Belajarlah untuk bertanggung jawab apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mungkin itu berat, tetapi minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan Tuhan untuk menyelesaikan tanggung jawab kita yang ada. Dan akhirnya belajarlah. Memiliki integritas itu artinya menjadi orang yang dapat dipercaya, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang setia di dalam segala aspek hidup kita yang ada. Amin, puji Tuhan, haleluya. Kiranya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan setiap kita semua yang ada. Puji Tuhan, kita berdoa, haleluya. Bapak terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan minggu ini di mana kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu bahwa tidak mudah dalam kehidupan kami untuk menjalani segala tantangan-tantangan dalam kehidupan kami yang ada. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya haleluya. Kami percaya apa yang menjadi kasih Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu Saudara yang ada. Bahkan dalam kesempatan ini Bapak di surga, hamba berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan atau yang bersama beribadah secara online, dimanapun mereka berada. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah mereka, sembuhkanlah, pulihkanlah ya Allahku. Dalam nama Tuhan Yesus hamba melepaskan doa kesembuhan dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Bahkan dalam kesempatan ini kalau ada di antara keluarga-keluarga yang mengalami konflik, yang mengalami masalah, bahkan yang mengalami luka dan kebencian satu dengan yang lain antara suami dan istri, Tuhan pulihkanlah setiap rumah tangga yang ada. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya kasih mesra yang dikerjakan Roh Kudus turun atas hati suami kepada istrinya, atas hati
hati istri kepada suaminya yang ada. Bahkan atas hati orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan doa berkat. Bahkan dalam kesempatan ini Bapa di surga, kalau ada di antara setiap anak-anak-Mu yang mengalami persoalan atas ekonominya, Tuhan berikan hikmat dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Untuk mereka mampu melakukan apa yang harus mereka lakukan. Karena kami percaya dengan hikmat yang daripada Tuhan, Tuhan sanggup mengadakan terobosan-terobosan. Dan mereka boleh mengalami berkat-berkat kemuliaan Tuhan, berkat-berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kami berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan, khususnya GBI PTC yang ada. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan urapi, Tuhan berkati setiap mereka yang ada. Sehingga dalam keadaan situasi pandemi seperti ini pun Tuhan tetap menjaga kesehatan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Terima kasih Bapa di surga, apa yang sudah kami dengar dalam kesempatan ini, kiranya itu boleh menjadi rema atas kehidupan kami semua yang ada. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Christian Tamtama di tempat ini, bahkan juga seluruh tim pengembalaan yang ada pun, Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar dan busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah
yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kemenangan, keberhasilan, kekuatan, kesehatan yang sempurna. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Rumah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku.